Kristen. Untuk itu marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut Romo yang bersama Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita. Sekarang dan Adik-adik, saudari-saudara, ibu bapak, Romo yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Berkat dalam. Kita bersyukur atas segala limpah berkat Tuhan yang dianugerahkan kepada kita semua. Terlebih kita ingin berdoa bagi ibu, eyang, kakak, saudari kami yang tercintai, Bu Maria Magdalena Budiati, yang genap 1 tahun yang lalu dipanggil kehadiran Tuhan. Kita tahu Tuhan sudah memberikan berkat kedamaian dan ketentraman bersama Dia di surga. Namun kewajiban kita orang-orang beriman mendoakan jiwa-jiwa yang kita kasih yang sudah mendahului kita. Maka agar kita semakin pantas dan layak dalam kurban keselamatan suci ini, mari kita hening jenak untuk mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Tuhan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami.
sumber kebahagiaan orang beriman. Kami telah menerima jaminan pembebasan melalui Yesus Kristus, Putramu. Pada peringatan 1 tahun hamba-Mu, Ibu Maria Magdalena Budiati yang menghadap-Mu di surga. Kami mohon bebaskanlah dia dari maut, dan semoga ia boleh memandang wajah-Mu yang mulia. Semoga kami dan seluruh sanak saudaranya juga memperoleh berkat dari-Mu karena perayaan peringatan ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudari, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam Roh. Jika memang Roh Allah didiam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Kristus di antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya dan yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudari, kita ini orang berutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maaf, menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan.
Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, satu pertanyaan untuk Anda semua. Orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, itu masih ada gunanya enggak? Sama untuk orang hidup, ada gunanya enggak? Ada. Untuk apa juga? Mendoakan perantara. Bukan untuk pesugihan ya? Kalau ada yang tertawa itu berarti mengiyakan. Jadi menurut Anda, orang yang meninggal, orang yang mati itu masih ada gunanya. Betul lagi, mendoakan. Sebenarnya bukan mendoakan, mengingatkan kita untuk jangan lupa berdoa. Saya yakin panjenengan semua ada yang kehilangan orang tua, mungkin bapak, mungkin ibu, kakak, adik, sanak keluarga, atau mbah, kakek, nenek, dan sebagainya. Untuk kita, kalau diimpeni orang sudah meninggal, lalu sebenarnya apa yang Anda lakukan? Gimana ini? Coba gimana doanya? Ya mampu sih, orang dulu doakan, apa doanya? Pasti diimpeni itu lalu naluriah kita mengingat orang meninggal dan pasti nyekar gitu ya. Kalau tempatnya masih berdekatan, tapi kalau jauh, kayak di saya itu pernah diimbang ibu saya lalu WA kakak saya, Mbak tolong di sekarte. Itu mengingatkan kita untuk berdoa. Jadi masih ada gunanya. Dan orang mati itu juga bisa jadikan orang hidup untuk pansos, percaya nggak? Orang mati itu bisa jadikan orang hidup itu untuk pansos, panjang sosial. Anda percaya atau enggak? Oh, percaya apa buktinya? Kan pansos biasanya, wah kalau kita punya kenalan artis, ya, foto dipajang itu pansos ya, di-upload di medsos tuh. Ini kenalannya artis-artis kan, itu pansos. Tapi orang mati bisa nggak kita jadikan pansos? Jadi orang hidup tuh memanfaatkan orang mati itu pansos tuh bisa nggak? Bisa, sangat bisa.
Kalau nggak percaya, besok kalau ada peristiwa kematian ya, tapi jangan puji-puji dia nggak mati sopo ini. Ditunggu dengan sabar. Nanti kalau dengan layak, lihat bunga-bunga ucapan duka cita. Tulisannya lebih besar yang mengirim bunga atau yang didoakan. Turut berduka cita meninggalnya Didi. Dari itu betul gede. Lagi, kalau pengen tuh nggak kayak orang saya mati apa? Ben diwacok wong. Kembang apik banget. Jadi romantis nanti kalau saya mati duluan, jangan pilih. Tulisanmu sidik banget, cilik dari Ernest kecil mulai. Turut berduka cita itu harusnya lebih besar, tetapi kenyataannya kalau lihat kita bunga-bunga itu, yang mengirimkan bunga itu lebih besar. Itu namanya pansos. Karena pasti dilatih orang dan dibaca gitu ya. Kirim kembang. Ya seharusnya kalau mau mendoakan yang lebih besar hurufnya itu yang didoakan yang meninggal. Nah, Anda ya cukup kecil saja. Kalau perlu, ya nggak usah ditulis. Yo rugi romo, regane larang. Nah, berarti dengan pamrih. Gitu. Katanya kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh menikah. Nah ini tangan kanan memberi, tangan kiri di nunul kayak gitu. Itu aku nyumbang kembang itu tak boleh. Jadi orang mati itu ada gunanya. Tadi bisa untuk mengingatkan kita untuk berdoa. Lalu bisa untuk pansos. Lalu juga menambah iman umat yang keset nang gereja. Biasanya kita belajar dulu kala zaman Mojopahit itu selalu dengar kata-kata, imannya cuma napas, nakal pasrah. Lalu karena ada orang meninggal, lumayan ditambah satu, ingat misa, namanya nafas arwah. Arwah itu masih bisa bernafas. Misalnya Natal, Paskah, ditambah kalau 2 November peringatan arwah, lalu kepersone misa, mergo tidak intensi. Kan Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan kalau Anda tidak intensi, wajib ikut misa. Jadi lumayan ya, ada 3 kali misa yang jenengan ikuti, tapi nggak di sini, sama di paroki Kolorasa. Ini nggak ada. Ini rahasia. Maka itu saudara kasih, orang yang mati itu masih ada gunanya untuk kita yang masih hidup. Maka tepat tadi kalau dikatakan Rasul Paulus cuma di rumah, roh Tuhan ada pada. Dan contoh orang yang di rohnya, karena rohnya adalah roh Kristus, adalah orang yang ketika hidup itu sungguh-sungguh mengikuti apa yang diajarkan oleh Kristus. Contohnya almarhum Bapak Paus kita, Paus Fransiskus, yang pada tanggal 21 April yang lalu dipanggil Guardian Tuhan. Begitu beliau meninggal, orang banyak yang mendoakan. Sing layak oke. Tapi saya tidak melihat ya bunga dengan ucapan tadi duka cita yang lebih besar pengirimnya. Saya rasa kita melihat di televisi enggak, tapi pelayannya banyak. Lalu yang muncul kesaksian ketika Paus Fransiskus hidup. Dia orang sederhana, dia orang rendah hati. Petinya pun bukan standar paus. Standar paus itu petinya 3 lapis dari kayu yang mahal, tapi dia memilih peti biasa saja. Sederhana. Tidak mau dimakamkan di Basilika, tapi memilih di Katedral Maria. Kesaksian itu, karena orang mati masih bisa beri kesaksian dan juga menjadi bukti dan teladan bagi kita masih hidup. Itu namanya
Roh Tuhan itu betul-betul sungguh ada di dalam jiwa, di dalam pribadi Paus Fransiskus, orang yang sudah meninggal. Maka dalam Injil pun tadi sama, ketika Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, diberikan kitab Yesaya, lalu dikatakan Roh Tuhan ada padaku, Ia akan mengerti aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, Ia mengutus aku untuk memberitakan kebebasan pada orang-orang tawanan. Dan itulah yang dilakukan Paus Fransiskus ketika masih hidup. Kamis Putih, dia ke penjara, dan dia menduga tradisi iman Katolik. Biasanya Kamis Putih itu rasulnya semua cowok, bukan? Saya nggak tahu dibanding kemarin Kamis Putih rasul itu sudah ada perempuannya atau tidak? Belum. Jangan enggak mengimani Paus Fransiskus, berani balik loh, berani. Paus juga berani, dia mencuci kaki para rasul sebagai simbol di Kamis Putih itu, memilih perempuan-perempuan juga, bahkan perempuan yang dipenjara, bahkan juga saudari-saudara Muslim pun dia cuci kakinya. Ini warta. Kenapa kita tidak mau meneladani? Apakah kalau begitu tidak ada Roh Tuhan di dalam diri kita, sehingga kita lalu tidak mau melakukan sesuatu yang itu merupakan kesaksian? Ya sebenarnya kalau Paus yang seperti Kamis Putih di mana-mana juga harus mulai mengubah mindsetnya itu yang konservatif, bulanan. Sopo sih untuk bulanan? Rasul itu semua cowok, ya. Tapi lihat yang memberi kesaksian pertama yang mengabarkan tentang kebangkitan Yesus dan dari 12 rasul, siapa yang mengatakan pertama kali? Maria Magdalena itu kakung atau putri? Nah itu. Itulah yang memberikan kita teladan dari yang masih hidup ini, agar kita berdoa agar roh kita pun disatukan oleh Roh Tuhan. Namanya Roh Tuhan itu mengikuti ajaran pedoman tuntunan Tuhan. Karena sekali lagi yang nanti menghadap Tuhan itu roh kita, jiwa kita. Badan kita dikubur di pemakaman Kolombo, itu rohnya itu. Benar, Tuhan Yesus. Maka ketika tadi Injil itu, dan kemudian Yesus menutup kitab itu, dan genaplah nas sewaktu kamu mendengarkannya. Simbolisasi, metafora kitab itu ditutup, itu berarti menandakan orang yang mati pun menutup kacer dalam hidupnya. Wes ditutup, wes mati. Udah. Siapa yang membuka? Pasti Tuhan sendiri. Kapan itu? Ya ketika roh kita menghadap Tuhan. Tetapi ketika kitab itu dibacakan, dan tadi Yesus menutup kitab itu, ya sudah. Kalau hidup kita sudah di end, sudah tamat, wis rampung, ditutup. Seperti peti itu juga ditutup kan? Saya rasa jangan tidak pernah layak lalu petinya dibuka dong. Ditutup. Wis rampung, uripmu, kaca hidupmu, kitab hidupmu sudah rampung. Maka hanya roh yang sungguh seperti dikatakan Santo Paulus tadi. Jika roh Kristus itu ada dalam kamu, berarti kamu itu milik Kristus. Dan itulah gunanya orang yang meninggal ternyata masih bisa mengingatkan kita yang
bersiar di dunia masih penuh dosa ini untuk juga ingat Tuhan. Minimal eling donga, minimal ikut misa arwah. Jadi nggak hanya setahun 2 kali, tambah 1 lumayan. Nggak hanya pas Natal, Paskah dan 2 November. Itu gunanya orang meninggal. Bisa untuk pansos kalau Anda mau. Tapi pansos itu bukanlah ciri orang yang hidupnya, rohnya itu bersatu dengan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, kita juga berdoa agar kelak roh kita pun itu bersatu dengan Tuhan. Manakala kita selalu menjaga hidup kita untuk selalu menyatukan dengan ajaran, sabda, perintah, dan utama menjauhi larangan Tuhan. Dan itulah Roh Kristus yang hidup dalam diri orang-orang beriman, dalam diri kita semua, dan juga insya Allah dalam diri Ibu Maria Magdalena Budiati saat dia masih hidup di dunia ini. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkenanpadalah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, sumber kekudusan, terimalah kurban persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan untuk keselamatan hamba-Mu, Ibu Maria Magdalena Budiati. Lepaskanlah dia
memasuki rumah-Mu di surga, dan anugerahilah kami semua ketekunan dalam pengharapan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sungguh pantas dan benar, layak kami menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dengan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah, bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya mengimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar bagi kami di tubuh dan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang mendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Ia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Ia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Ia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagi dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Ingatlah akan hamba-Mu, Ibu Maria Magdalena Budiati, yang hari ini telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadapan-Mu genap 1 tahun yang lalu. Perkenanlah dia menjadi serupa dengan putramu dalam kematian, menjadi satu dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami, Eyang Kakung dan Putri Sastro Sunayo, Simbah Kakung dan Putri Trio Atmojo, Eyang Kakung dan Putri BJS Purwodarminto, Eyang Elizabeth Suhartina, Eyang Hendrikus Sugito, Simbah Putri Marta Wasira, Simbah Kakung Somo Sentono, Bapak Petrus Parkoto, Ibu Maria Sunat Ismurti, Bapak Markus Suharjo, Mbak Lucia Vita Jandi, Felicia Siwi, Benedetta Monika Lintang Hartanti, Benedetta R5, Bapak Inyoman Kayun, Luh Ketut Kartika Chandra, Benedetta R5, Ibu Maria Benedikta Indah Yulianti, Bapak Benediktus Tripambuti, Bapak Vincenzius Setiawan, Francis Kalintang Trikus Mastuti, Bapak Joko Praitno, Bapak Irman Yusuf Sutikno, dan Bapak Suibertus Saryono. Juga bagi leluhur, orang tua, sanak keluarga kami masing-masing yang sudah Engkau panggil ke hadirat-Mu.
Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata kami. Sebab dengan memandang Engkau Allah kami, sebagaimana Engkau ada, kami akan serupa dengan Engkau sepanjang masa dan memuji Engkau tiada henti. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa dengan bernyanyi. Damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau hidupkan Raja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah
Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus bersabda, datanglah padaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan berikan padamu, dan beban dosa kita pun akan dihapus. Berbagilah kita semua yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bermula
mengucapkan 3 kali salam Maria dan Bunda Maria berkenan mendoakan posyandu kita. Saya khusus mendoakan bagi ketentraman, kedamaian, dan bagian kekal jiwa Ibu Maria Magdalena Budiati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pembebasan sejati, kami telah menyambut rezeki surgawi, peneguh perjalanan hidup kami. Kami bersyukur atas Ekaristi Suci untuk mengenang 1 tahun Ibu, Eyang, Kakak, Saudari, hamba-Mu terkasih, Ibu Maria Magdalena Budiati yang telah menghadap-Mu di surga. Teguhkanlah usaha kami untuk perjuangan berikutnya, sehingga kami dapat hidup dengan saling menghibur. Semoga jiwa saudari kami, Bu Maria Magdalena Budiati, telah menikmati pembebasan abadi di surga dan satukan kami kelak dengannya setelah perjalanan kami di dunia ini berakhir dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mohon berkat Tuhan, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih untuk kerawan Anda semua di dalam misa peringatan 1 tahun meninggalnya Ibu kami, Ibu Maria Magdalena Budiati. Kami tidak bisa memberikan apa-apa kecuali rasa terima kasih yang tulus untuk Anda semua yang kersorau dalam misa ini. Juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Romo Vincentius Ernest Justin SY yang sudah menemani saya menjadi konsultan dalam misa ini. Terima kasih juga untuk Bapak Sabtu Hadi, Ketua Wilayah Santa Ana Kayen, Bapak Thomas Kali Pramukita, Ketua Lingkungan 1 Santa Monica, Bapak Indra Perdana, Ketua Lingkungan 2, Mbak Evita Kaito yang telah melatih KUR. Terima kasih juga untuk tim KUR. Terima kasih juga adik yang sudah tadi solis. Terima kasih KUR Lingkungan Santa Monica. Oh, garisnya tadi kita Rusia dan Indonesia. Terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda semua yang berkenan hadir dalam Ekaristi ini. Dan semoga tidak kapok nanti kalau 2 tahun Ibu. Jadi saya booking dulu hidup-hidup mengingatkan Anda untuk misa arwah. Semoga menjadi berkata semua. Sekali lagi saya menyampaikan atas nama keluarga, matur nuwun, dan matur nuwun. Kita ini senang kamu berkati. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga kita semua yang ada di sini, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, segala rencana, pekerjaan dan peziarah hidup kita, secara khusus untuk jiwa Ibu Maria Magdalena Budiati, rumah ini dan semua yang tinggal di dalamnya, juga untuk keluarga Anda masing-masing, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
saudara yang terkasih, dengan ini Ekaristi sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus mewartakan damai dan kasih Tuhan. Amin. peringatan 1 tahun Mbak Yu saya terkasih Maria Magdalena Dudiati. Sungguh merupakan satu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami sekeluarga panjenengan sedaya kersa rawuh wonten mriki menika menguatkan kami sekeluarga semua, walaupun masih ada rasa yang sedih dengan Mbak Yu, tapi saya yakin Mbak Yu tapi Markus Suharja sudah hidup bahagia di surga bersama para suci. Bapak Ibu yang sangat hormati, kami juga mohon maaf apabila kita semua menerima panjenengan semua ada hal-hal yang kurang berkenan dengan tempat yang seadanya begini. Kami semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini kami mohon jangan tunduk dulu. Monggo yang mau potret sama Romo nih. Mari panjenengan sedaya kita aturi lenggah untuk menikmati hidangan makan malam yang sangat sederhana. Monggo kita rapi sarengan. Bila mari matur nuwun mugi-mugi kebaikan panjenengan sedaya pikantuk berkah berlimpah ruah saking Gusti. Sugeng dalu. Dan saya pimpin doa makan ya. Jadi dengan dahar nanti saya berdoa. Karena Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami aturkan kehadiran untuk limpahan berkat-Mu, kehidupan, kesehatan jiwa raga, bagi kesempatan kami berkumpul bersekutu dalam iman, dalam ekaristi peringatan sarta meninggalnya Ibu Maria Magdalena Budiati. Ya Bapa, berkat kemurahan-Mu, Engkau berikan rezeki jasmani untuk kami. Kami berkatilah makanan minuman yang akan disantap, semoga menjadi kekuatan bagi raga kami, mengingatkan kami semua akan kasih yang selalu Kau berikan kepada kami. Berkatilah dan limpahlah juga rezeki untuk saudari-saudara kami yang malam ini masih bekerja keras mencari rezeki. Saudara-saudara kami, warga gelandangan, pengungsian di panti asuhan, panti jompo, dan mereka yang kekurangan, semoga juga Kau anugerahi berkat kasih rezeki dari kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena Bapa, Putra dan Roh Kudus, monggo sugeng priyangan.